Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Wabah virus corona memaksa para pekerja untuk bekerja dari rumah atau biasa dikenal sebagai work from home, di mana hal tersebut memicu peluang untuk bersantai dan menonton tayangan televisi. Dan tahukah pemirsa penyedia layanan streaming film selain Netflix? Berikut informasi yang kami rangkum untuk Anda. Dalam kondisi PSBB, rasa bosan pasti akan menghampiri. Sebelumnya, menonton film di bioskop tidak bisa dilakukan dikarenakan adanya PSBB di berbagai daerah atau lockdown di berbagai negara. Streaming film menjadi salah satu alternatif, pasalnya pilihan film yang disediakan di layanan streaming sudah sangat lengkap. Penikmat film layar lebar di Indonesia kian dimanjakan berkat kehadiran beragam layanan streaming film. Para pemain global streaming film seperti Netflix telah menyediakan layanan di Indonesia. Tak hanya para pemain global, sejumlah pemain regional dalam negeri juga ikut memberikan penawaran menarik dari segi harga dan koleksi konten bagi para penikmat sinema. 7 Juli 2020, Telkom Group resmi membuka blokir layanan video on demand asal Amerika Serikat itu. Pengguna IndiHome dan Telkomsel sudah bisa mengakses Netflix. Akan tetapi, tahukah pemirsa, tak hanya Netflix yang menyediakan layanan streaming film resmi di Indonesia? Berikut kami akan rangkum untuk Anda. Amazon Prime Video perluas jangkauan layanannya ke lebih dari 200 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kebagian layanan ini. Amazon memang tidak membuka layanan e-commerce di Indonesia, akan tetapi layanan Amazon Prime Video masih bisa dinikmati secara legal di tanah air. Seperti namanya, Amazon Prime Video adalah layanan streaming film serupa dengan Netflix. Meski begitu, sama seperti pesaingnya Netflix, Amazon juga banyak membeli lisensi atau membiayai produksi film atau disebut Amazon Original. Jumlah pengguna berbayar layanan streaming Amazon Prime terus tumbuh. Tercatat pelanggan berbayar layanan milik Amazon Januari 2020 sudah mencapai lebih dari 150 juta orang. Biaya berlangganan layanan streaming film ini hanya sebesar $6 per bulan dan hanya bisa dibayar menggunakan metode pembayaran kartu kredit. Mengutip The Verge, Januari 2020, Amazon mencatat keuntungan perusahaan di kuartal keempat 2019. Secara keseluruhan, pendapatan Amazon di kuartal 4 2019 mencapai 87,4 miliar dolar Amerika, meningkat 21% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 72,4 miliar dolar Amerika. Kehadiran iFlix di Indonesia sudah ramai sejak Maret 2016, namun layanan ini secara resmi baru hadir pada Juni 2016. iFlix menggandeng sejumlah penyedia layanan internet dan seluler sebagai mitra, sehingga pelanggan IndiHome, Indosat Uridu atau XL Axiata dapat mengakses layanan ini secara cuma-cuma. Pemirsa hanya cukup membayar Rp39.000 untuk menonton video jenis VIP di iFlix. Ada juga film-film yang bisa dinikmati secara gratis atau non-VIP. Akan tetapi, film tersebut diselingi iklan yang cukup banyak. Sekedar informasi, iFlix berencana IPO pada 31 Juli 2020 senilai 47,5 juta US dollar. Akan tetapi, hal tersebut masih belum pasti dikarenakan pandemi corona dan keuangan perusahaan yang masih tiarap. Pelopor penyedia layanan streaming film global Netflix mulai hadir di Indonesia sejak Januari 2016. Dengan koleksi film dan serial televisi yang mencapai sekitar 5.000 konten pada tahun 2018, Netflix menawarkan lebih banyak pilihan dibanding layanan serupa lainnya. Jumlah dan jenis konten yang dapat ditonton lewat Netflix berbeda-beda di tiap negara. Mungkin ini merupakan layanan streaming film yang paling populer di Indonesia. Selain film yang diproduksi oleh rumah produksi papan atas, Netflix juga membiayai pembuatan film khusus untuk layanan streaming tersebut. Ada juga film yang dibeli lisensinya oleh Netflix. Kedua jenis film ini dikenal dengan nama Netflix Original.
Belakangan ini Netflix juga mulai banyak menghadirkan streaming film Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hak siar Netflix yang sudah diperbolehkan oleh Telkom. Netflix sendiri bisa ditonton dari banyak platform seperti HP Android, iPhone, iPad, konsol game, hingga di perangkat TV pintar. Harga paket terendah Netflix sebesar Rp49.000 akan tetapi hanya bisa diakses melalui ponsel. Sebuah konten eksklusif Netflix yang sebagian besar memiliki kualitas bagus dapat ditonton oleh para pelanggan di Indonesia. Nah, itu tadi penyedia layanan streaming film di Indonesia yang bisa menghibur kita di saat masa-masa di rumah atau PSBB. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Berbagai sumber IDX Channel.